Ya, selamat malam mbak-mbaknya. Meskipun cuma 5 enggak masalah ya. Yang penting tetap semangat mbak-mbaknya. Mungkin yang lain masih sibuk. Jadi hari ini pengenalan tentang matriks. Mungkin sudah pernah dengar sebelumnya apa itu matriks? Ada yang sudah pernah tahu? Mungkin di bab-bab sebelumnya sudah ada atau belum, saya juga nggak tahu. Nah, jadi matriks kita mulai aja ya. Nah, ini kalau mbak-mbaknya pernah melihat bentuk bentuk suatu perkalian atau bentuk suatu bilangan seperti ini yang ada tanda kurung seperti ini. Oh, bentar, mana? Nih, kurung seperti ini. Nah, kemudian di dalamnya itu ada beberapa angka. Kalau ini contohnya ada 4 angka, jadi 1, 2, 3, 4. Belum salah Mbak Ayu, selamat datang. Ada 4 angka ya di sini contohnya ya. Mungkin bisa 6 angka, bisa 8 angka dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau mbak-mbaknya melihat bilangan yang seperti ini dalam suatu operasi matematika, itu dinamakan matriks. Nah, di sini ada keterangan bahwa semisal saya mempunyai matriks A besar ya, A besar, yang terdiri dari, matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Ya, tahu baris kan, baris itu yang nih, horizontalnya, ini namanya baris. Sedangkan kolom itu yang vertikal, dari atas ke bawah. Seperti ini kolom. Sedangkan ini baris. Nah, jadi matriks itu terdiri dari satu atau beberapa baris dan satu atau beberapa kolom. Gitu. Kalau yang contohnya di sini, untuk di atas ini matriks ini terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Baris pertama, baris kedua, kolom pertama, kolom kedua. Ya, gampang ya. Bisa mudah dimengerti. Oke, nah, dalam sebuah matriks itu ada koordinatnya, Mbak. Ada, biar kalau menanyakan matriks yang koordinatnya baris kesekian, kolom kesekian, nilainya berapa? Nah, jadi baris matriks, di dalam sebuah matriks itu ada koordinatnya. Kita lihat matriks A besar ini ya. Yang paling kiri dan paling atas ya, ada huruf A dan angka 11. Apa maksudnya A dan 11 ini? Bukan 11, tapi 11. A11. Posisi yang dimaksud dengan A11 ini adalah anggota dari matriks A besar. Satu yang pertama ini artinya pada posisi baris keberapa dia. Dan yang angka kedua ini artinya pada kolom keberapa. Jadi kalau kita menerjemahkan A11 artinya adalah anggota dari matriks A pada baris pertama ya, baris ke-1 dan kolom ke-1. Namanya A11. Sedangkan A12 artinya adalah pada baris ke-1 kolom kedua. Sedangkan A21, nah titik kebalik ya, ini A12 dan ini A21. A21 artinya pada baris kedua, baris pertama, baris kedua, dan kolom ke-1. Ya.
Jadi artinya adalah yang angka pertama, angka di depan ini adalah menunjukkan baris. Sedangkan angka yang kedua, angka setelahnya itu menunjukkan angka posisi kolom. Seperti itu. Jadi keterangannya A, I, J adalah elemen pada baris ke I, kolom ke J. Baris ke I, kolom ke J. Matriks dari A. Ya. Jadi seperti itu. Angka yang pertama menunjukkan baris, angka yang kedua menunjukkan kolom. Nah, bentuk umum matriks A tersebut ditulis secara singkat menjadi A sama dengan AIJ M kali N. Apa maksudnya? M ini baris kesekian ya, N ini kolom kesekian ya, gitu. Nah, nanti ada contoh soalnya mungkin. Tapi hari ini mungkin hanya pengenalan. Hanya pengenalan matriks itu seperti apa. Gitu ya. Nah, kita lihat bukan contoh soal, hanya contoh saja. Tentang bagaimana menuliskan suatu tabel menjadi sebuah matriks, ya, menjadi sebuah matriks. Jadi di sini saya punya 5 orang siswa. 5 orang siswa, ya kan, ada 5 orang siswa. Kemudian saya punya nilai ulangan harian. Ulangan harian pertama, ulangan harian kedua, dan ulangan harian ketiga. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi setiap anak punya 3 nilai ulangan harian. Dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dari tabel ini saya bisa membuat sebuah matriks. Caranya bagaimana? Tinggal dimasukkan saja. Jadi baris pertama 6, 7, 7 di sini. Ini adalah nilainya Ani. Ya, nilainya Ani. Untuk Nia, nilainya adalah pada baris kedua. 5, 6, 5. Seperti ini. Sedangkan Hesti pada baris ketiga, 8, 7, 8. Ardi dan Daniar pada baris keempat dan kelima. Banyak baris pada matriks A adalah 5. Barisnya ada 5 ya. Baris sama kolom jangan ketuker ya. Barisnya ada 5. Oke. Elemen-elemen baris pertama ya, yang dinamakan elemen itu anggota tadi. Elemen baris pertama adalah 6, 7, dan 7. Banyaknya kolom pada matriks A adalah 3. 1, 2, 3. Elemen-elemen kolom ya. Kolom kedua adalah kolom kedua yang ini 7, 6, 7, 7, 8. Ini elemen-elemen kolom kedua. Kita lanjutkan. Nah, ada ordo matriks. Nah, ini ya. Ordo matriks. Tadi kita sudah tahu bahwa matriks bentuknya seperti apa. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan ordo? Jika suatu matriks A mempunyai M baris ini jumlah baris ya, mempunyai sejumlah baris dan N kolom, dikatakan bahwa ordo matriks A adalah M kali N. Ya, jika suatu matriks A mempunyai M baris dan N kolom, dikatakan bahwa ordo matriks A adalah M kali N. Berarti baris dikali kolom. Ya, ditulis dengan notasi A M kali N. Ininya kalau di Word itu, kalau komputer namanya subscribe ya. A M kali N. Perhatikan matriks R dan S di bawah ini.
Ini penting diketahui ordo. Kenapa harus tahu ordo? Karena nanti berhubungan dengan perkalian matriks, perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan operasi-operasi matematika yang lain. Gitu. Ya, jadi saya punya dua matriks di sini. Saya punya dua matriks. Yang pertama matriks R, dan yang kedua adalah matriks S. Oke, saya punya matriks R dan matriks S. Matriks R mempunyai ukuran 3 baris ya. R punya 3 baris ya. 1, 2, 3 dan 2 kolom. 1, 2. Sehingga dapat dikatakan bahwa matriks R berordo 3 kali 2 dan ditulis R 3 kali 2. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, matriks R punya ordo 3 kali 2. 3-nya baris, 2-nya kolom. Maka dapat ditulis R 3 kali 2. Adapun matriks S mempunyai 1 baris, dan 3 kolom. S, ini S ya. Ini juga matriks. Karena terdiri dari beberapa elemen di dalamnya. Ada 1 baris, cuma 1 baris, namun mempunyai 3 kolom. 1, 2, 3. Oke ya. Maka sehingga dikatakan bahwa matriks S berordo 1 kali 3 dan ditulis S 1 kali 3. Secara umum, ordo suatu matriks dapat didefinisikan sebagai berikut. Ordo suatu matriks adalah ukuran. Jadi ordo itu adalah sebuah ukuran matriks tersebut yang dinyatakan dengan banyak baris kali banyak kolom. Ya, jadi ordo adalah ukuran matriks yang dinyatakan dengan banyaknya baris kali banyaknya kolom. Oke, itu ordo matriks. Bisa dipahami? Oke ya. Ada yang tanyakan? Ya, boleh Mbak. Mbak Santi ada yang tanyakan? S-nya sih dari mana bisanya ketemu? Oh, jadi ini contoh aja Mbak. Benar. Ini cuma contoh. Saya ingin menunjukkan bahwa yang dimaksud ordo itu adalah ukuran suatu matriks gitu. Ini contoh aja. Permisalan, isinya seperti ini. Itu. Sip-sip, ada yang tanyakan lagi? Nggak ada ya, saya next ya. Oh, suaranya. Oke. Kalau suaranya nggak dengar nanti mohon bilang ya. Saya next. Nah, tadi angkanya 1 ya, ordo matriks. Sekarang yang kedua. Transpose. Nah, ini mungkin kata-katanya sedikit nggak familiar. Kata-katanya sedikit aneh. Transpose suatu matriks. Oke, transpose dari matriks A, ya, transpose dari matriks A adalah suatu matriks yang diperoleh dengan cara menukar setiap elemen baris dari suatu matriks dengan elemen kolom matriks transposnya. Waduh. Ada yang bingung kata-katanya? Saya ulangi lagi ya. Transpose dari matriks A adalah suatu matriks yang diperoleh dengan cara menukar setiap elemen baris
matriks A, menukar elemen baris matriks A dengan elemen kolom matriks transposnya. Jadi baris ditukar jadi kolom. Ya, baris ditukar jadi kolom. Transpos suatu matriks A ditulis dengan lambang A T kecil, A transpos, atau A inverse. Ini petik, tanda petik 1. Tanda petik 1, A inverse. Jadi A transpos atau inverse. Nah, kita punya contoh. Diketahui, dimisalkan ya, ada suatu matriks A, isinya adalah ini, dua baris dan 3 kolom. Elemennya 1, 3, 5, 2, 4, 6. Dan B, 3 baris, 1 kolom, min 3, 2, min 5. Tentukan transpos dari matriks A dan B. Tentukan transpos dari matriks A dan B. Ini jawabannya. Nah, ini ya. Ini tadi matriks A dan ini matriks B tadi. Nah, berdasarkan pengertian transpos suatu matriks, baris ke-1 matriks A menjadi kolom ke-1 matriks A transpos. Sedangkan baris kedua matriks A menjadi kolom kedua matriks A transpos. Dengan demikian, diperoleh A transpos adalah, nah, coba mbak-mbaknya dilihat ini. Mana sih? Ini kan? Jadi dari sini, matriks A aslinya dirubah menjadi seperti ini. Lihat ya. Di yang matriks A yang asli, 1, 3, 5 ini adalah baris pertama. Baris pertama kalau ditranspos, itu menjadi kolom pertama. 1, 3, 5 menjadi 1, 3, 5. Saya lingkari biar lebih paham. Bentar. Ini ya. Ini kan baris pertama nih. Ya. Kalau ditranspos menjadi kolom pertama. Oke. Kemudian yang kedua, baris kedua ditranspos menjadi kolom kedua. Diurutkan sama mbak. Jadi ini ya. Ini kan 1. Tetap 1. Terus baris pertama yang kedua kan 3. Maka 3 menjadi kolom pertama baris kedua. 5 kan baris pertama kolom ketiga. Menjadi baris ketiga kolom pertama. Benar. Horizontal ke vertikal. Baris jadi kolom. Sama. Dengan cara yang sama, maka B aslinya seperti ini, maka matriks transposnya adalah menjadi seperti ini. Jadi dari barisnya 3, kolomnya 1 menjadi barisnya 1, kolomnya 3. Benar. Baris jadi kolom. Oh enggak. Sama mbak. Sama. Sama, pengertiannya sama. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tergantung soal, enggak. Gimana ya, sebentar.
Jadi yang dimaksud dengan transpose bukan inverse ya, saya salah. Transpose yang saya maksud, bukan inverse. Ini masih transpose, belum inverse ya. Jadi tidak ada inverse, belum, nanti di pembahasan minggu depannya baru membahas inverse. Ini membahas transpose dulu. Oke. Jadi yang dimaksud transpose itu merubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Contohnya ya ini tadi. Dari baris jadi kolom, dari baris jadi kolom, baris jadi kolom. Oke ya. Belum inverse, Mbak. Maaf. Saya keliru. Next ya. Masih gampang kok ini. Oke. Nah, tadi kita sudah tahu matriks. Kita sudah tahu ordo matriks itu apa. Kita juga sudah tahu transpose dari matriks. Nah, sekarang kita mengenal beberapa matriks-matriks yang khusus. Matriks persegi. Matriks persegi adalah suatu matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya, ya kan? Kalau banyak bayangkan persegi itu kan ya gini kan. Ini kan sisi-sisinya sama ya. Ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Nah, kalau mbaknya dengan matriks persegi sama berarti matriks yang banyak barisnya sama kolomnya sama. Gitu. Maka ordo matriksnya adalah n kali n. Atau secara singkat dapat ditulis matriks persegi ordo n. Gitu. Dan elemen A11, A22, A33, ANN itu adalah elemen diagonal utama atau pertama yang posisinya di sini. Ya, posisinya gini. Ini adalah elemen diagonal utama. Ordo n kuadrat. Nulisnya enggak gitu. Sebenarnya ini cuma pengertian aja gitu. Nanti tidak mempengaruhi dalam perhitungan enggak. Cuman biar tahu aja namanya matriks persegi gitu. Siapa tahu nanti ada soal yang memberikan soalnya itu matriks persegi. Jadi diketahui sebuah matriks persegi ordo n. Nah, itu mbaknya biar tahu gitu aja. Sebenarnya nanti pengalian penambahannya sama, nggak ada bedanya. Oke, next ya. Nah, ini ada contohnya ternyata. Ada suatu matriks A, isinya PQRS, merupakan matriks persegi ordo 2. Dapat ditulis A 2 kali 2. Saya punya matriks B, isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merupakan matriks persegi ordo 3, dapat tulis B 3 kali 3. Elemen-elemen diagonal utama pada matriks A adalah P dan S. Tadi saya bilang diagonal utama P dan S. Sedangkan elemen-elemen diagonal utama pada matriks B adalah 1, 5, dan 9. Ya, itu elemen-elemen diagonal utama. Oke. Nah, sebentar, saya lupa. Oke. Sekarang ada matriks baris. Tadi matriks persegi, sekarang matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris.
Misalnya min 1, 3, 0, 2, min 4. Tuh. Ya, pokoknya cuma satu baris. Itu namanya matriks persegi. Matriks baris, sorry. Oh, yang tadi. Ini matriks persegi. Oh, maksudnya 2 itu. Yang mana, Mbak? Ini kah? Oh, ini. Pak, yang ini tuh selalu posisi miring. Kayak persegi gitu tadi ya, Pak, di tengah garisnya. Ya, ini kan persegi, artinya jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Namanya persegi, ya kan? Persegi itu kan sisi-sisinya sama. Nah, gitu. Yang utama selalu dalam posisi diagonal utama itu yang miring ini. Ini miring. Jadi yang ini kan A11. Ini ya B11, B22, B33, B44, B55, B66 dan seterusnya kalau matriksnya 5x5 atau 6x6 seperti itu. Oke. Sip, lanjut ya. Ini matriks baris. Matriksnya cuma baris. Satu baris gini aja. Jumlah kolomnya nggak tahu berapa, intinya cuma satu baris. Namanya matriks baris. Gampang ya. Oke, sekarang matriks kolom. Matriks kolom adalah yang hanya terdiri di atas satu kolom. Ya, satu kolom aja. Barisnya jumlahnya bebas. Namanya matriks kolom. Cuma satu kolom. PQR, satu kolom kan? Namanya matriks kolom. Oke. Matriks diagonal. Matriks diagonal adalah suatu matriks persegi. Nah, ini ya. Matriks diagonal adalah suatu matriks persegi dengan setiap. Jawabnya gimana? Jawab apa, Mbak? Nggak ada jawabannya. Ini saya cuma memperkenalkan matriks-matriks. Ini. Ini namanya matriks satu kolom. Matriks kolom. Karena cuma satu kolom. Ini baru pengenalan aja kok. Belum soal. Slowly. Oke. Nah, ini matriks diagonal. Ini ya. Coba diperhatikan. Matriks diagonal adalah suatu matriks persegi. Nih. Matriks diagonal adalah suatu matriks persegi. Loh, tadi kan sudah tahu matriks persegi. Matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Namanya matriks persegi. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan setiap elemen yang terletak pada diagonal utamanya. Oh, setiap elemen yang tidak ini ya. Pantesan saya. Yang tidak terletak. Oke. Dengan setiap elemen yang tidak terletak pada diagonal utama adalah 0. Diagonal utama yang mana sih? Tadi kan sudah saya gambar. Diagonal utama kan yang ini. Ini diagonal utama. Ya kan? Berarti setiap elemen yang tidak terletak pada diagonal utama adalah 0. Ini diagonal utamanya ada nilainya. Tapi selain itu 0. Diagonal utama dan nilainya. Selain itu 0. Oke, itu dinamakan matriks diagonal.
meski di situ angka lain tapi mesti dinilai 0. Mesti dinilai 0. Gini, ini saya kan cuma mengenalkan nama gitu. Kalau mbaknya nemuin nanti ada rumus ya, ada rumus atau ada soal yang bilang matriks diagonal, berarti matriksnya itu bentuknya seperti ini. Jadi yang diagonal utama ada nilainya, selain diagonal utama itu nilainya 0. Itu dinamakan matriks diagonal. Seperti itu. Kalau di semua nilainya di semua elemennya ada nilainya, berarti bukan matriks diagonal namanya, ya matriks biasa. Seperti itu. Oke. Nah, ini baru pengenalan aja kok. Santai, sudah pusing ini. Jangan pusing dulu. Hey, next. Oh, tambah gede mana? Bingung nanti teman. Apa lagi? Oke. Nah, ini tadi sudah tahu matriks persegi. Ini matriks diagonal ya, yang tadi. Yang diagonal utamanya ada nilainya, selain itu 0. Nah, kemudian ada yang namanya matriks satuan. Matriks satuan adalah suatu matriks diagonal. Matriks diagonal dengan setiap elemen diagonal utamanya adalah 1. Matriks identitas biasanya dilambangkan dengan I atau IN untuk N bilangan asli. Misalnya, nih, I2 itu artinya, kalau ada lambang I2 gini, artinya ada matriks satuan yang 2 kali 2. 2 kali 2. I3, matriks satuan dengan 3 kali 3. I4, matriks satuan 4 kali 4. Matriks satuan itu yang diagonal utamanya nilainya 1. Bisa dilihat di sini. Kan kalau tadi kan matriks diagonal biasa. Matriks diagonal itu artinya matriks persegi yang diagonal utamanya ada nilainya sedangkan yang lain 0. Nah, kalau matriks satuan, matriks diagonal yang nilai diagonal utamanya 1. Kalau matriksnya I4 seperti ini, maka 4 kali 4, 1, 2, 3, 4 kali 4. 4 kali 4. I3, 3 kali 3. I2, 2 kali 2. Seperti itu. Oke ya. Kalau I5 ya 5 kali 5 gitu. Ini namanya matriks satuan. Gampang kan? Pahami dulu, diresapi. Oke. Gampang ini, masih belum ngitung. Next ya. Sedikit kok. Nah, ini yang paling gampang kayaknya. Matriks 0. Nah, matriks 0 adalah suatu matriks yang setiap elemennya 0. Nah, matriks 0 berorder M kali N dinotasikan
0 M kali N. Kalau matriks satuan tadi I lambangnya. I, kalau matriks 0 ini 0 M kali N. Misalnya 0 1 kali 3. Berarti 1 baris 3 kolom. 1 baris 3 kolom. 0 3 kali 3. 3 baris 3 kolom. 0 3 kali 2. 3 baris 2 kolom. Oke. Gampang kan kalau matriks 0 semua pokoknya isinya. Gitu. Nah, ini dia. Oh, belum. Masih lawan suatu matriks. Yang ke G, yang kanan. Lawan suatu matriks. Lawan suatu matriks adalah suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan lawan elemen dari matriks semula. Lawan dari suatu matriks A dinotasikan dengan minus A. Ya, kalau ada matriks A dan minus A, artinya minus A ini lawan dari A. Nah, saya punya matriks A ini. Min 4, 6, min 7, min 10, 2, 3. Saya punya matriks A seperti ini. Maka, kalau dicari min A minus A adalah kebalikan dari matriks A. Kalau ini min 4 jadi 4. Ini 6 jadi min 6. Min 7 jadi 7, min 10 jadi 10, dan seterusnya. Gitu. Jadi kebalikannya. Ini artinya dikalikan min. Ya kan, ini kan minus A. Ya berarti A yang dikasih min. Dikali min. Jadi kebalikannya seperti itu. Oke, rentenya kan? Lanjut. Wah, semangat sekali nih mbak-mbaknya. Wah, slide saya sudah habis, Mbak. Slide saya sudah habis ternyata. Wah, berarti sebentar, saya lihat dulu. Materinya apa ya? Matrix. Bentar. Ada matrix B. Oke.
Saya tak cari contoh soal dulu, Mbak, biar sedikit ada gambaran matriks itu nanti kerjanya ya apa sih gitu ya. Oke, karena masih ada waktu, saya kasih contoh Edward ya. Saya punya matriks A ini min 1, sorry angkanya jelek ya, 2, 3, 4, min 5, 6, matriks B, 4, 5, min 7, 8, 2, 3. Oke, saya punya, oh ya biar papannya cukup ya, yang penting kelihatan ya, yang penting kelihatan. Oke. Nah, oke, kira-kira coba ditebak ini termasuk matriks apa? Oh iya, saya diingatkan. Pertama, ordonya berapa? Yang untuk A. Yang A dulu. Nah, ini ordonya berapa? Yang B ordonya berapa? Yang A ordonya berapa? B ordonya berapa? Mbak Riri bilang A-nya 2 kali 3, B-nya 3 kali 3. Yang lain? Dua kali 3, 2 kali 3. Oke, ada yang lain? Ayo, berapa ordonya? Dua kali 3, 2 kali 3. Oke, kita cek ya. Kita cek. Bener nggak sih? 2 kali 3, 2 kali 3. Ordo tadi nomor
Berapa ya? 3. Oh, nomor 2. Oh, bukan. 4. Oke. Matriks A mempunyai M baris dan N kolom. Maka M-nya baris, N-nya kolom. Kita cek. Berapa baris? 2 baris, 3 kolom. Oke. Ye, benar. Maka dinamakan 2 kali 3 atau 2 baris 3 kolom. Nah, tujuannya mengetahui ordo adalah untuk beberapa metode beberapa operasi matematika. Kalau ordonya tidak sama, itu tidak bisa dilakukan. Jadi kalau saya misalkan A plus B maka kalau penjumlahan dan pengurangan itu ordonya harus sama. Ordonya harus sama. Min 1, 2, 3, 4, min 5, 6, ditambah 4, 5, min 7, 8, 2, 3. Nah, kalau penjumlahan, maka dijumlahkan sesuai posisinya masing-masing. Jadi, ini ada min 1 ya. Maka ini dijumlahkan dengan yang di sini. Begitu juga yang di sini, maka dijumlahkan dengan yang di sini. Gitu. Oke. Berarti kalau saya punya A plus B, maka mana pensilnya? Oke. Saya tulis jawabannya, yang nggak paham bilang. Oke. Ini hasilnya. Paham nggak? Paham ya? Oke. Nah, begitu juga yang dimaksud dengan kalau pengurangan. Sama. Gitu. Jadi misal A minus B. A minus B. Sama. Caranya sama, cuman operasinya minus. Berarti min 1, min 4, min 5, min 2, min 5, min 3, 3, min 7, 10, 4, min 8, min 4, min 5, min 2, min 7, 6, min 3, 3. Oke, ini kalau A minus B. Ayo, ada yang bingung enggak? Harusnya paham sama. Sip. Nah, jadi kalau penjumlahan diingat-ingat ya. Kalau ada dua buah matriks dijumlahkan ataupun dikurangi, ya, maka penjumlahan dan pengurangannya adalah penjumlahan
dari elemen-elemen yang sama. Ya, satu-satu ya sama ini. Kalau yang di sini ya sama di sini. Yang di sini ya sama yang 2. Kalau yang 4 sama yang 8. Seperti itu. Sama juga dengan pengurangan. Ya, pengurangan kan ini dikurangi min 1, min 4. Berarti min 5. 2 min 5. 2 min 5, min 3. 3 min 7, 10. 4 min 8, min 4. Min 5, min 2, min 7. 6 min 3, 3. Oke, jadi seperti itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Paham kan? Alhamdulillah. Nah, nanti mbak-mbaknya nyoba buat soal sendiri, dihitung-hitung sendiri. Dibuat latihan untuk khususnya yang minus dan plus seperti ini. Jadi saya kasih tugas. Saya kasih tugas ini. Oh iya, baru saya omongkan, Pak. Saya kasih tugas. Biar lebih teliti lagi untuk ngitung plus minus. Ini kesalahan yang sering terjadi di tugas-tugas yang kemarin. Itu ya. Sangat-sangat sering terjadi adalah keliru min dan plus. Gitu. Oke. Jadi buat, ini tugasnya ya. Didengarkan tugasnya. Saya tidak nulis ini tugasnya. Tak tulis aja deh. Nanti lali. Mana ini teksnya? Oh ini. Teks. Tugas. Buat 5 soal. Buat 5 soal. Buat 5 soal yang berisi dengan pengurangan dari 2 matriks. Jadi leres. Nah, ya, saya menanggulangi contek-mencontek ordo matriks. Ini saya tentukan ordonya biar mbaknya nggak bingung. Yang nomor 1 ordonya 2 kali 3. 2 3 kali 3. 4 kali 3. 4 kali 4 5. Oke, ini tugasnya. Enak tuh. Jadi contohnya seperti ini tadi. Ya, jadi tugasnya adalah membuat 5 soal nomor 1 sampai nomor 5 yang berisi penjumlahan dan pengurangan dari 2 matriks. Nah, yang nomor 1 untuk matriks yang berordo 2 kali 3. Seperti ini. Ini nomor 1, contohnya seperti ini. Nah, nomor itu isinya kayak gini. Saya tulis di papan ini tadi. Ini 1 nomor. Nomor 2 untuk matriks yang berordo 3 kali 3. Nomor 3, 4 kali 3.
4 2 kali 4, yang kelima 3 kali 4. Dan ini ya, diingat untuk satu matriks harus ada komponen minus. Ada komponen minus. Jadi misal matriks A ada minusnya. Ini kan ada minusnya. Matriks B juga ada minusnya. Boleh 1, boleh 2, pokoknya ada minusnya. Nggak boleh positif semua elemen-elemennya. Oke. Nah ini kalau kemarin saya ngasih soal nggak dikerjakan, nah ini mbak-mbaknya buat soal sendiri. Tak suruh jawab sendiri. Sip ya. Ada yang tanyakan nggak? Dikumpulkannya, iya benar, dikumpulkannya kapan ya? Sebentar, tak lihat tanggal. Oh iya, tanggal 13 besok saya ada kelas ya. Berarti A dan B sama. Iya, penjumlahan dan pengurangan itu harus sama ordonya. Nggak boleh beda. Ini sudah saya kasih contoh untuk satu nomor 1. Ada negatifnya Mbak Ayu. Nggak boleh kalau itu pengecualian. Masa satu semua. Ini. Nggak bagus ini. Semakin susah angkanya semakin bagus. Wah, berarti semakin paham. Misal angkanya 55 gitu. Apa lagi? Jadi misal gini. Ini 55. Loh ya dinilai tuh Mbak. Masa PR sukarela ini apa nih? Misal ini 55, ini 27, ini 36, ini 12. Nah, oke. Saya menilainya pertama dari jawabannya, benar apa enggak. Karena kalaupun sudah bikin soal sendiri tapi masih salah ya gimana toh, ya kan? Bikin sendiri, dikerjakan sendiri. Yang kedua, selain benar, saya lihat soalnya itu berbobot enggak. Tuh, soalnya terlalu gampang, misal bikin angka-angkanya terlalu gampang, wah berarti kurang berbobot nilainya, seperti itu. Dikumpulkannya hari Minggu. Kita ketemu hari Minggu kan ya. Tanggal 13 kita ada kelas matematika jam 9. Nah, sebelum kelas harus dikumpulkan. Karena ini adalah dasar untuk metode pengalian, pembagian dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau ini aja salah, harusnya 100 semua. Harusnya 100 semua. Kalau ini aja nggak benar, wah nanti kalau kena operasi yang lain bisa tambah ruwet. Gitu. Oke, jadi harus benar. Harus 100. Saya sedih nilainya kalau nggak 100 itu. Mau ngasih nilai berapa?
Ada yang tanyakan nggak? Kelas hari ini sampai sini, sampai penjumlahan dan pengurangan matriks. Nanti minggu kita ketemu dengan soal-soal yang lebih rumit, lebih menantang. Itu kan jam 9 tadi Mbak kelas saya, Mbak. Memang saya selalu lebihkan untuk kelas fisik. Jaga nih mbak-mbaknya telat ini loh. Kalau normalnya masih ada 9 menit karena sampai setengah 11 saya ngajar. Nggak ada yang tanya kan? Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, selamat mengerjakan tugasnya. Saya tunggu jawaban-jawabannya. Saya berharap ngoreksinya nggak pakai pulpen ya. Kalau nggak pakai pulpen berarti intinya mbaknya benar semua, jadi saya nggak nyoret-nyoret. Kalau saya pakai pulpen berarti saya masih nyoret-nyoret kan. Oke, semoga paham. Yang penting paham. Harus paham. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya saya tutup untuk hari ini. Alhamdulillah kelasnya hari ini sedikit lebih cepat. Iya, kalau pakai pulpen kan saya intinya saya nyoret-nyoret kan. Misal nomor 1 salah, berarti saya kasih nilai separuh. Itu kan kalau bener kan ya? Ya, berarti nilainya 20, 20, 20, 20, 20, 100 kan. Tuh, kalau nggak bener kan berarti saya kasih nilai 10 ya, 10, 10, 10, 10, 50 cuman gitu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga hari ini bermanfaat. Mohon maaf kalau saya ada salah. Nanti kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan saya via Facebook seperti biasa. Oke. Soal jawabannya ditunggu sebelum hari Minggu. Sampai ketemu hari Minggu tanggal 13 September besok jam 9 malam. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.